para sahabat Makyem, kali ini admin akan menceritakan sebuah kisah tentang pembantu dan majikan. Kisah yang terinspirasi dari drama Korea, dan semoga sahabat terhibur membacanya. Namun sebelum lanjut ceritanya, bagi teman-teman yang belum tekan tombol subrek, silahkan tekan tombol subrek terlebih dahulu. Kalau sudah subrek, langsung aja kita gas. Berikut cerita lengkapnya. Tak sia-sia rasanya orang tuaku dulu membiayai pendidikan hingga lulus dengan predikat nilai tertinggi di kampus. Berkat doa orang tua dan juga ketekunanku, akhirnya aku mendapat tawaran bekerja di luar negeri, tepatnya di negara Korea. Tentu saja, aku setuju. Selain gaji yang menjanjikan, di sana aku juga mendapat fasilitas rumah dinas tanpa harus membayar setiap bulannya. Sebelumnya perkenalkan, namaku Iman, usiaku 35 tahun. Aku berasal dari kota Surabaya, Jawa Timur. Dan meski saat ini aku di negeri orang, aku masih rajin pulang setahun 2 kali untuk merayakan Lebaran atau sekedar menjenguk kedua orang tuaku. Untuk pekerjaan, boleh dibilang aku cukup mapan dan menjanjikan. Hanya saja sampai saat itu aku belum berkeluarga. Aku memang tak terlalu memikirkan hal itu, apalagi aku masih mengejar karir dulu sebelum memutuskan untuk menikah nanti. Dengan kesibukanku, tak sempat rasanya untuk memikirkan pernikahan. Selain itu, belakangan aku memiliki kebiasaan aneh, kebiasaan yang entah kapan datangnya. Aku lebih mengagumi wanita yang jauh lebih tua dariku. Entahlah, aku juga bingung mengapa bisa seperti itu. Di Korea, aku bekerja menjadi salah satu staf perusahaan elektronik ternama. Dan dengan kesibukanku, sangat sulit untukku mengatur waktu makan dan istirahat. Sehari-hari, aku harus berangkat pagi sekali dan pulang hingga larut malam. Bahkan saking sibuknya, kadang aku tak sempat untuk sarapan. Pernah suatu kali, karena jadwal kerja yang padat, aku sampai lupa untuk sekedar istirahat. Alhasil, aku mengalami masalah kesehatan dan harus dirawat di rumah sakit selama beberapa hari karena kecapaian. Sejak saat itulah aku berniat mencari seorang pembantu. Setidaknya nanti ada yang mengurus diriku dan menjaga rumah. Beruntung, saat aku pulang ke Indonesia, ibuku menawarkan seorang tetangga baru, pindahan dari pelosok untuk ikut kerja denganku. Bahkan bersedia menjadi pembantu di rumahku. Wanita tersebut tak lain adalah Binurul. Beliau tetangga baru ibuku yang hanya berjarak 4 rumah dari rumah ibuku. Usianya 48 tahun dengan postur yang lumayan lah. Dia seorang janda yang ditinggal menikah lagi oleh suaminya, sementara anaknya juga sudah merantau dan hanya sesekali mengirimkan uang. Sehingga sehari-hari Binurul ini hidupnya hampir selalu kekurangan. Pertama kali bertemu, entah kenapa pikiranku agak iyain. Apalagi dengan wajahnya yang masih nampak ayu, khas orang Jawa. Apalagi jika berbicara anugerah yang kuasa, tentu saja siapapun akan kagum tentunya. Selain itu, sosoknya yang ceria dan jenaka membuat suasana menjadi riang dan banyak tertawa.
Dan saat itu juga aku merasa pas untuk mengiyakan saran ibuku untuk mempekerjakan Binurul di rumahku. Singkatnya, setelah beberapa bulan mengurus dokumen dan keperluan keberangkatannya, akhirnya berangkatlah Binurul ke tempatku berada. Tapi ternyata dari sinilah kisah berkesan itu bermula. Di beberapa bulan pertama, semua berjalan biasa. Di hari biasa aku memang jarang ngobrol dengannya, karena memang jadwal kerja yang sibuk dan hanya malam ada di rumah. Berbeda saat libur kerja, baik aku dan Binurul lebih sering bercanda, ngobrol, seolah memang kenal sejak lama. Tapi ternyata di balik keceriaannya tersebut, aku baru tahu jika ia menyimpan banyak kesedihan. Dari seringnya ngobrol, beliau sempat menceritakan suaminya yang sering berselingkuh sejak awal menikah. Dia bercerita apa adanya, dan hal itu membuatku juga tak sungkan untuk menceritakan kehidupanku juga. Hingga suatu ketika, di pagi hari selesai, sarapan aku dan Binurul ngobrol. Dari obrolan tersebutlah yang menjadi awal keakraban kami berubah. Dan Iman emang gak ada niat ingin nikah. Kerjaan mapan, ganteng pula. Tunggu apa? Kata Binurul. Ya ada ya, Bi. Cuma sekarang ingin sendiri dulu. Kalau udah nikah, kan gak bisa neko-neko. Hehe, jawabku sambil tertawa. Saat itu, Binurul yang sedang menyapu lantai sejenak menoleh. Seumur Mas Iman emang lagi gemar-gemarnya ya. Wong dulu suami Bibi juga seperti itu. Dia jarang pulang, malah sering tuh Bibi jemput di rumah simfanuannya. Setiap bulan juga berbeda-beda orangnya, sampai Bibi capek mikirinnya. Masa sih, Bi? Lah, terus kalau sering pergi, Binurul jarang dong squeeby di Papa Pau? Tanyaku sambil senyum. Ya boro-boro Mas, suami pulang ke rumah aja sudah alhamdulillah. Hahaha. Terus kalau ingin, gimana Bi? Tanyaku penasaran. Binurul menjawab dengan santai, khas pembawaannya yang ceria. Ya, jujur dulu setelah tahu suami Bibi kayak gitu, ya Bibi kayak gitu juga. Hahaha. Jadi Bibi juga? Jawabku kaget. Binurul mengangguk. Ya, malah terakhir sama yang muda loh, Den. Hihihi. Aku pun turut tertawa juga, padahal pikiranku mulai piknik keluar kota. Aden sendiri kalau lagi tingguin, gimana? Kan gak ada rival tuh. Ya, senam mandiri aja, Bi. Lagian saya juga sibuk, jadi gak ada waktu mikirinnya. Jawabku alasan. Gak baik lo seperti itu, Den. Bisa-bisa nanti malah gak minat sama rivalnya. Hahaha. Dia tak menyadari jika jantungku dak-dikduk dan hanya ikut tertawa canggung. Entah kenapa, timbul pikiran mulia untuk sekedar memancuingnya. Kalau di sini susah dapat rivalnya, Bi. Tiap hari Iman cuma ketemu sama Bibi aja. Apa Bibi aja yang... Aku tak melanjutkan kata-kata, ingin dengar bagaimana tanggapannya. Dan Iman genit ya? Bibi kan sudah tua. Gak jadi masalah sih, bihihihi. Ujarku lalu beranjak mengambil tas, hendak berangkat ke kantor. Sementara, Binurul malah senyum-senyum sendiri dengan perkataanku. Sejak percakapan pagi itu, entah kenapa, sering aku gagal fokus saat ngobrol dengannya.
Kuperhatikan rupanya, si Bibi belakangan juga lebih kemayu dari biasanya. Seolah-olah ingin mencari perhatianku saja. Bahkan pernah ketika pagi selesai mandui, Binurul langsung memasak atau menggoreng-goreng di dapur dengan hanwuk. Dan hal itu tentu membuat pikiranku keliling Nusantara. Setiap libur kerja, aku selalu menyempatkan diri untuk jogging di sore hari. Dulu, sebelum ada Binurul, aku selalu beli makan di luar, tapi sejak ada dia, hampir tiap hari aku menunggu masakannya. Seperti sore itu, sepulang dari jogging, nampak Binurul baru saja meletakkan masakan sayur tewel favoritku. Dengan segera, aku mengambil piring, lalu bersiap untuk sarapan. "Bibi nggak makan?" tanyaku. "Sudah makan tadi, Mas. Bibi mandi dulu ya." Binurul kemudian beranjak menuju ruangannya, sementara aku melanjutkan sarapan. Saat makan, mendadak mataku tertuju pada Binurul yang sepertinya sengaja berjalan dengan hanwuk menuju Kwamer Mandui. Dan herannya, ia sempat menoleh ke arahku seolah memberi isyarat sunyi. Aku pun gelagapan, tapi buru-buru aku selesaikan acara makanku. 15 menit kemudian, "Bibi selesai belum manduihnya?" tanyaku dari ruang keluarga. Saat itu aku berniat meminta keroks padanya, karena kebetulan selesai jogging tadi, agaknya aku kurang fit juga. Tak lama kemudian, Binurul menemuiku dengan hanwuk seperti semula. "Udah Mas, ada apa ya?" "Iman veguel nih, bisa bantuin Vijuat nggak Bi?" tanyaku. Di sini?" Aku mengangguk. "Ya udah bentar, Bibi salin, sekalian ambil koinnya Den." Binurul lantas berlalu. Sambil menunggu, aku menyiapkan diri dengan rep wahian di kursi depan TV. Sampai tak lama kemudian, Binurul kembali dan segera membantuku. Sambil membantu kami ngobrol ngalor ngidul, dari hal sepele hingga yang serius. "Mungkin kayak gini ya Bi, kalau ada istri, kalau veguel ada yang bantuin," ujarku. "Gak cuma itu kali Den, yang lain juga dibantu." Mama maksudnya Bi?" tanyaku yang berpura-pura tak tahu. "Ya, masa Aden gak ngerti sih?" Dak dikduk jantungku. Ditambah lagi, mendadak tangan terampil Binurul mencari hikmah kehidupan dunia fana. "Balik Mas!" Sontak aku kaget, tapi tak urungku ikuti amanat nasional tersebut. Di saat yang sama, Binurul malah senyum-senyum sendiri mendapati hikmah kehidupan dunia hormat. "Loh, Den," ujarnya, sementara aku salah tingkah dan berusaha biasanya. Tapi tanpa kukira Binurul justru mengambil dagangan tos serba lalu memberi perhatian lainnya. "Bi," konstan aku memanggilnya. "Wes talah, opo jare Bibi, wah sing penting manut." Aku sungguh tak mengira jika beliau menyarankan solusi permasalahan tersebut. Sementara aku yang semula tak percaya, akhirnya turut serta dalam pagelaran budaya Asia Tenggara. Jika dipikir-pikir, hampir 5 bulan Binurul ini bekerja di rumahku. Selama itu, memang banyak kesan-kesan baik selama bekerja. Maka tak ada salahnya jika saat itu aku mengikuti saran-saran solusi masalah tersebut. Apalagi dia sepertinya terharu juga.
Dan karena satu pemikiran yang sama, masalah serta problematika akhirnya teratasi juga. Pagi harinya, aku terjaga saat jam sudah menunjukkan angka 7. Walah, gumamku menyadari jika aku pasti terlambat pergi kerja. Aku baru ingat jika semalaman usai mengatasi masalah hidup, aku ketiduran. Saat itu juga aku menoleh ke kanan kiri, tapi tak kudapati Binurul. Aku lantas beranjak menuju dapur, dan rupanya beliau sedang memasak di sana. Dari aromanya, sepertinya Binurul memasak nasi goreng untuk sarapan pagi. Aden, Bibi masakin nasi goreng nih. Aku melangkah ke arahnya. Iman kok nggak dipanggil tadi, Bi? Tanyaku. Bibi nggak tega manggilnya, Den. Lagi pula libur kerja sehari, kan nggak ada salahnya. Aku terdiam sejenak. Kerja sama Bibi aja maksudnya, Den. Hihihi. Ujarnya sambil mengedipkan mata. Aku yang paham dengan ucapan tersebut pun ikut tersenyum juga. Dan seperti itulah kisah yang kulalui selama bekerja di Korea. Saat ini pun aku masih berada di sana, tapi bedanya aku tak lagi sendiri. Aku sudah menikah dan Binurul lah istriku. Pesanku, jangan pandang sebelah mata profesi sebagai pembantu. Karena pada dasarnya, peran pembantu memang sangatlah penting bagi kehidupan. Semoga cerita ini menghibur dan bermanfaat, dan jangan lupa saksikan terus saluran Makyam, tentunya dengan video dan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan selamat gajian. Sekian dulu ceritaku hari ini. Semoga ada pelajaran yang dapat dipetik. Terima kasih. Sekali lagi, tidak pernah lupa Mimin ingin mengingatkan bahwa tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi di sini kami selaku admin channel Makyam hanya berbagi pengalaman dari viewer saja yang tentu saja tidak untuk ditiru. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua, bosku. Dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Oh ya, kira-kira kalian semua bosku yang terhormat kepengen kisah-kisah yang seperti apa lagi nih? Tolong berikan komentar-komentar kalian di video ini ya.